Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ismiati Syururia dengan NPM 2021010061, kelas D Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pendekatan filsafat hukum, ilmu hukum, dan ilmu sosial dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Yogi Pradikta MHI. Ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut dengan hakikat. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai yang pertama, ilmu pengetahuan, yang kedua, disiplin, yang ketiga, norma, yang keempat, tata hukum, yang kelima, petugas, keenam, keputusan penguasa, 7. Proses pemerintahan, yang kedelapan, sikap tindak ajab atau perilaku yang teratur, yang kesembilan, jalinan nilai-nilai. Ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan-persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain, berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya, perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datanya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Demikianlah penjelasan materi tentang ilmu hukum dan ilmu sosial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.